Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita lanjut lagi gitulah melanjutkan materi kita yaitu tentang program linier. Jadi hari ini materinya yaitu menentukan nilai nilai optimum itu adalah nilai maksimum atau minimum itulah. Nah, apa namanya tuh? Menentukan nilai optimum itu misalkan yang dicari itu maksimum kah minimum kah itulah. Nah itu tuh ada syaratnya atau kita bisa mengetahui soal itu mau menentukan maksimum atau minimumnya itu bisa apa namanya ada ciri-cirinya itulah. Nah yang pertama di sini kalaunya kasusnya seperti itu seperti ini itulah nilai maksimum. Mencari nilai maksimum itu bila kasusnya dengan syarat A1 X1 plus B1 plus Y nilainya itu kurang dari sama dengan A1, kemudian A2 persamaan yang kedua X ditambah B2Y kurang dari sama dengan K2. Kemudian di sini batasnya yaitu nilai untuk maksimum, nilai maksimumnya cara mencarinya f x, y sama dengan AB dx ditambah x pula. Nah di mana nilai A1 A2, B1, B2, C, dan D itu adalah sebagai koefisien. Kemudian sedangkan K1 dan K2 itu sebagai konstantanya itulah. Nah, sedangkan untuk kasus yang minimumnya, nah kalau nilai minimum itulah ibaratnya nih kita melihat di soal ini nih kasus minimum atau maksimum. Kalaunya ciri-cirinya syaratnya itu untuk persamaan satunya lebih dari sama dengan itulah. Nah, sama satu duanya. Syaratnya di sini kalaunya lebih dari sama dengan berarti nilai apa namanya minimum yang dicari. Dan kemudian batasnya kalaunya sebelum lanjut ke apa namanya minimum untuk maksimum dulu. Ada yang tertinggal. Nah, kalaunya maksimum kemudian syarat yang terakhir yaitu nilai X dan Y-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 gitulah. Nah, sedangkan untuk minimumnya ininya tadi harus lebih dari, kemudian ininya nih X dan Y-nya itu harus kurang dari sama dengan 0 itulah. Nah, itu maka kasusnya itu minimum. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut kita masuk ke contoh soal. Contoh sebuah produsen sepatu membuat dua model sepatu
160 gram bahan pertama dan bahan kedua tersebut gram. Komposisi bahan model jadi dari pada saat yang dibincang jadi ini contoh soalnya itulah dimana di sini kan ada apa namanya sebuah produksi sepatu produksi 2 buah model itulah model pertama dan model kedua. Kemudian di sini yang diminta apa? Katanya tentukan jumlah penjualan maksimum. Nah di sini sudah apa namanya ada nih jelas gitulah, ternyata yang mau dicari adalah penjualan maksimumnya gitulah. Jadi kita tinggal langsung jawab, bisa kita buat langsung gitulah model matematikanya. Nah yang mudah dalam membuat model matematika, pertama kita misalkan dulu, misal di sini kan ada apa namanya sepatunya ada 2 buah model, sepatu model pertama dan sepatu model kedua itulah.
untuk sepatu model pertama kita misalkan X, kemudian sepatu model kedua itu kita misalkan Y. Nah, kemudian kita buat tabelnya. Ini model sepatu, ada model pertama, kemudian ada model kedua. Di sini kemudian apalagi yang ada, yaitu ada bahan pertama dan ada bahan kedua, gitulah. Berarti di sini di model ada bahan lagi, bahan pertama, kemudian ada lagi bahan keduanya. Untuk model yang pertama di sini dia komposisinya yaitu 160 gram bahan pertama dan bahan keduanya yaitu terdiri dari 150 gram. Berarti di sini ininya tadi 160, kemudian bahan keduanya sebesar 150. Kemudian model yang keduanya di sini katanya 200 gram bahan pertama, kemudian dan 125 bahan kedua, itulah bahan keduanya 125 gram. Kemudian di sini katanya lagi persediaan di gudang untuk bahan pertamanya 76 kg. Nah, ini kita jadikan dulu gram. 1 kg itu sama dengan 1000. 1000 dikali 76 berarti 76.000. Berarti bahan pertamanya di sini persediaannya 76.000 gram. Kemudian bahan keduanya di sini dan persediaan di gudang untuk bahan kedua 64 kg. Dijadikan gram berarti jadi 64.000. Kemudian di sini apa lagi katanya? Harga model pertama adalah 500.000 dan model kedua harganya 400.000. Berarti di sini harga penjualan model pertama di sini sebesar 500.000. Dan model kedua ini sebesar 400.000. Selesai. Kemudian di sini kalau kita buat model matematikanya maka bentuknya seperti ini, itulah. Di sini untuk model pertamanya 160 gram, 150 gram, kemudian harganya 500.000. Nah, di sini untuk produksi bahan pertamanya kan sebesar 76.000 gram, itulah. Nah, berarti ini 160 gram X, bahan keduanya 150, berarti ditambah 150 karena persediaannya hanya tersedia 76.000 kg, berarti ini kurang dari sama dengan 76.000. Kemudian untuk model kedua di sini bahannya 200 X ditambah 125, berarti ini Y 125 Y. Karena hanya tersedia bahan keduanya 64.000, berarti kada boleh lebih dari 64.000, berarti kurang, ada masalah, itulah. Nah, kemudian di sini kan harga penjualnya 500.000 model pertama dan model keduanya 400.000. Jadi jumlah penjualan maksimum F X, Y sama dengan 500.000 X ditambah 400.000 Y. Di sini karena yang diminta mencari pendapatan maksimum, maka nilai X dan Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, baru kita cari lagi, itulah. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita buat
diagram kartesiusnya lagi lah. Dimana ini sumbu X dan ini sebagai sumbu Y. Pertama untuk persamaan yang pertama dulu kita cari nilai X dan Y nya. Untuk 160X ditambah 150Y kurang dari sama dengan 76.000. Kita cari nilai titik perpotongannya X dan Y. Di sini kita misalkan dulu X-nya itulah. Nah, untuk permisalan ini ada perlu lagi lah Bapak jelaskan panjang lebar gitulah, karena ini sudah Bapak jelaskan ada di kelas 10. Jadi silahkan Bu Andrian buka kelas 10 buku kelas 10-nya lagi untuk mencari bagaimana nih cara memisalkan yang ini nih. Nah, ini Bapak misalkan X-nya 0, maka untuk Y-nya berarti 76.000 dibagi 150. Kita langsung cari ini. Nah, ini maka kalau X nya kita misalkan 0, berarti Y nya nanti Bu Andrian dapat gitu loh kalau dicari 480. Kemudian Y nya kalau sudah Bu Andrian nih misalkan yang X, kemudian yang Y nya lagi dimisalkan. Y nya Bu Andrian misalkan 0. Nah, berarti nilai X nya di sini berapa? Y nya 0, berarti 76.000 dibagi 160 itu hasilnya 450. Nah, berarti di sini titik titiknya itu X, Y. Ini 0,480, kemudian yang ini 450,0. Baru kita buat ke diagram kartesius ini. Ini 0,480. X-nya 0 di sini. Y-nya 480. Jadi kita anggap aja di sini. Kita cari aja dulu sebelum memasukkan ke diagram kartesius, kita cari lagi nih yang kedua nih supaya tahu yang mana titik tertingginya nih. 200X ditambah 125Y kurang dari sama dengan 64.000. Ini dimisalkan lagi X dan Y nya. X nya 0, berarti Y-nya adalah di sini kalau Bapak sudah dapat yaitu 512. Kemudian kalau sudah X-nya dimasukkan 0, Y-nya lagi dimasukkan 0 gitulah. Y-nya dimasukkan 0, nanti hasilnya itu didapat 320. Nah, berarti titik pertama 0,512, ini 320,0. Y di sini yang tertinggi berarti 512, berarti di puncak nanti 512. Nah, baru kita bisa gambar nih diagram kartesiusnya. Ini 0,480, ini 450,0, X nya 450, Y nya 0 itulah. Anggap saja di sini Y nya 0, berarti titiknya ini permukaan. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya sudah ada itulah Bapak ajarkan di kelas 10. Nah, jadi kalau misalkan di catatan yang di kelas 12 ini masih kurang bisa dipahami, bisa aja buka yang bukunya kelas 10 gitu lah. Nah, selanjutnya untuk titiknya ini lagi. Ini 0,512, X-nya 0, berarti di sini Y-nya 512, Y-nya ini berarti ini titiknya. Kemudian ini lagi X-nya 320, anggap aja di sini. Y-nya 0, berarti ini yang diambil titiknya. Ini kita hubungkan. Kira-kira grafiknya itu seperti ini gitulah. Nah, selanjutnya lagi, kita cari nih titik perpotongannya. Untuk apa kita cari titik perpotongannya? Karena ini daerah penyelesaiannya memuat titik perpotongan di sini gitulah. Nah, untuk mencari titik perpotongan ini bisa kita gunakan cara eliminasi, substitusi atau gabungan, atau bisa dengan di grafik di sini. Tapi di grafik ini berarti kalau nyebutkan hendak mencari titik potongnya melalui grafik, berarti ini menggambarnya harus rapi, itulah angka-angkanya harus tepat. Nah,
selanjutnya di sini kita cari, kalau Bapak di sini mencarinya menggunakan cara eliminasi substitusi itulah. Nah, jadi eliminasi dulu persamaan satu dan kedua. Nah, ini persamaan satunya kita anggap dari model ini persamaan satu itulah, dan ini persamaan kedua. 160x ditambah 150y. Itu supaya mudah mengeliminasi kita ubah x sama dengan 760.000. Kemudian persamaan keduanya 200x ditambah 125y sama dengan 64.000. Nah, di sini Bapak yang pertama dieliminasi adalah yang x, berarti Bapak samakan yang x-nya itulah. Nah, tapi kalau misalkan buah pian anak yang y yang mau dieliminasi, kada masalah gitulah. Jadi buah pian samakan nih angka di samping y-nya. Bapak di sini mau mengeliminasi yang x, tetapi ini beda, jadi Bapak samakan dulu. Nah, supaya sama, di sini Bapak mengambil angka atasnya Bapak dikalikan dengan 5, bawahnya dikali 4 gitulah. Bapak kali 4. Nah, bisa aja gitulah buah pian memakai bilangan yang lain. Yang penting hasilnya itu nanti di sini sama. 160 kali 5 itu hasilnya 800 x, 200 dikali 4 hasilnya 800. Nah, ini sama kan? Nah, jadi karena masalah Bapak mengambil angka yang ini. Ini lagi dikali 150 kali 5 hasilnya ditambah 750 y, ini dikali ini. Kemudian 76.000 dikali 5 sama dengan hasilnya itu 360.000 inilah. Ini kemudian lagi dikali, nanti hasilnya bukan pian dapat 4 dikalikan 125 hasilnya itu 500y. Dengan kemudian 4 kalikan lagi 640.000 hasilnya bukan 640.000. Ini berarti hasilnya 256.000. Nah, di sini kalau mengeliminasi karena sama-sama positif berarti dikurang itulah. Ini kurang ini habis. Nah, sisa ini 750 dikurang 500 berarti hasilnya 250y. Ini 360 dikurang 256 hasilnya itu 104.000. Nah, untuk mencari nilai y-nya berarti 104.000 dibagi dengan 250, maka y-nya didapat sama dengan itu hasilnya 416 itulah. Nah, sudah dapat y-nya, baru buhan pian substitusi. Y sama dengan 416 substitusi ke persamaan 1 atau 2. Sini Bapak mengambil persamaan pertama 160x ditambah 150y kurang dari sama dengan 76.000. Nah, y-nya di sini didapat tadi 416, berarti y di sini kita ganti. Jadi 160x ditambah 150 dikali 416 kurang dari sama dengan, ini diganti dengan sama dengan ini. Sama dengan 76.000. Nah, ini kalau dikalikan nanti buhan pian dapat hasilnya itu adalah 62.400 gitulah. Ditambah ini turunkan sama dengan 76.000. Ini dipindah ruas 160x sama dengan 76.000, jadi dikurang 62.400 itu hasilnya 9.600. Kemudian x-nya berarti ini 9.600 itulah, mencari nilai x dibagikan 160. Hasilnya itu didapat adalah 60. Nah, titik perpotongannya kita dapat x-nya itu 60. Ya, 60. Kemudian y-nya didapat adalah 416. Nah, sudah dapat nih titik perpotongannya. Baru berhentian lagi cari nih arsirannya kemana gitulah, supaya tahu mencari titik-titik yang dipakai untuk menentukan penjualan maksimumnya. Di sini untuk menentukan arah arsirannya kemana, seperti yang di kelas 10 yang Bapak ajarkan, yaitu kita supaya lebih mudah ambil titik 0,0 gitulah.
kemudian substitusi ke kedua persamaan yang ini. Pertama kita ambil yang pertama dulu. Kalau kita substitusi ke persamaan pertama, x-nya kita ganti 0 itulah, y-nya kita ganti 0. Berarti ini 0 kali ini hasilnya 0 itulah, 0 kali ini hasilnya 0. 0 ditambah 0, 0. 0 katanya kurang dari sama dengan 76.000, benar kan? Itu untuk persamaan pertama yang ini nih garisnya tadi. Kalau nya benar berarti arah hasilnya itu mendekati titik 0 gitulah. Titik 0 di sini, ini garisnya mendekati berarti ke sini. Nah, kemudian garis yang kedua, untuk persamaan yang kedua kita misalkan 0, x-nya 0, y-nya 0 sama itulah. 0 kurang dari sama dengan 64.000. Nah, kalau kan 0 itu benar itulah, kurang dari 64.000. Nah, kalau nya benar berarti dia titiknya arsirannya mendekati titik 0. Kemudian cari arsirannya itu semuanya yang memuat itulah himpunan penyelesaiannya. Kalau dilihat kan ini dengan yang ini. Nah, ini bukan. Ada mama. Mamanya kan bukan mama. Sudah, itulah kita dapat himpunan penyelesaian ternyata di sini. Oke, itulah karena hasilnya sini. Ini tadi x-nya kan lebih dari 0 berarti ke kanan. Nah, ini x-nya lebih dari 0 berarti ini ke atas. Nah, jadi ini yang bertanya di kelas ini. Nah, kalau himpunan penyelesaian sini berarti titik-titik yang kita ambil adalah titik-titik yang memuat himpunan penyelesaiannya yang mana aja. Yang ini kan satu, ini dan ini itulah. Nah, kemudian karena yang diminta penjualan maksimum nanti nih semua titik di sini substitusikan 1, 2, 3, 4, yang keempat ini substitusikan ke persamaan yang ini nih. Nah, nanti didapat hasilnya, cari yang nilainya paling tinggi. Di sini Bapak yang Bapak dapat itulah yang paling tinggi itu adalah titik dan 416. Kalaupun kan itulah hendak mencobai aja semuanya dari ini itulah cobai dan ini nanti ketahuan. Untuk titik yang ini yaitu 60,416 f x, y sama dengan 500.000 x ditambah 400.000 y sama dengan x-nya adalah 60 itulah, jadi 500.000 kali 60 ditambah 400.000 dikalikan dengan 416. Nah, ini didapat hasilnya itu adalah ini 30 juta ditambah ini perkaliannya didapat hasilnya itu 166.400.000 sama dengan ini dijumlahkan maka hasilnya adalah 190.400.000. Nah, jadi keuntungan maksimumnya adalah 196.400.000. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, itulah semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.